Lima ya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat doa ibu persada dimanapun berada. Sahabat, kalau sahabat heran kenapa saya menari odak-odak seperti tadi, ya wajar sih. Karena apa? Karena saya juga heran sebenarnya. Tapi begini sahabat, kenapa saya sampai menari dengan begitu gembiranya di hadapan pasien tersebut? Karena ada sesuatu yang ingin saya rayakan meskipun ada cerita sedih di balik kisah ini. Nah sahabat, kemarin sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ada seorang pasien yang datang dengan kondisi gawat darurat sekali karena pasien ini mengalami robekan dan lepasnya plasenta dari rahim padahal masih hamil 8 bulan. Kondisi ruptur dan solusio plasenta ini memang bisa terjadi pada kasus-kasus orang yang sudah mengalami operasi seksio. Nah sahabat, sebelum saya cerita lebih lanjut ya, itulah kenapa saya kadang-kadang cerewet sekali sama ibu-ibu yang masih hamil pertama ya. Kalau dia minta operasi padahal bisa normal, kan sering kadang-kadang saya jengkel dan cerewet dan marah ya. Saya mohon maaf, sebenarnya saya nggak ada niat apa-apa, bener. Kalau memang operasi itu memang harus dilakukan, saya kerjakan. Seneng saya, gajinya besar. Bener lillahi ta'ala. Tapi kalau memang dari pemeriksaan bisa normal, ya jangan minta-minta operasi. Karena bahaya operasi itu bukan hanya pada waktu operasinya saja, tetapi seumur hidup. Nanti waktu hamil lagi, pada waktu nggak hamil lagi, bisa perlengketan, bisa solusio, bisa emboli air ketuban, bisa infeksi, bisa luka operasinya terinfeksi, bisa bayinya lahir sesak. Banyak sekali komplikasi-komplikasi yang lahir akibat operasi. Namun memang kalau memang harus dilakukan operasi karena indikasi kuat, ya enggak apa-apa, kita kerjakan. Waduh, kok jadi ngelantur ya ceritanya ya. Aduh, minta maaf ya. Ini saya kembali lagi ke topik yang tadi. Nah sebenarnya ibu ini mengalami solusio dan ruptur pada bekas operasi yang lama, ruptur spontan padahal masih usia hamilnya sekitar 8 bulanan. Nah sahabat, kita melakukan operasi ini dengan kondisi yang sangat dilematis, seperti makan buah si malakama. Kondisi HB-nya turun sekali, dan bukan hanya itu, trombosit, sel untuk pembekuan darah ini juga sangat turun karena memang sudah terjadi DIC atau gangguan pembekuan darah. Pada kasus-kasus seperti ini, saya mohon maaf harus mengatakan sejujurnya, banyak pasien-pasien itu yang memang berakhir dengan fatal bahkan meninggal. Saya sudah ngomong secara pahit-pahitan kepada keluarganya bahwasanya prognosinya jelek sekali, tetapi kita memang harus melakukannya. Setelah dilakukan operasi, akhirnya pasien kami rawat di ICU. Beberapa hari di ICU dengan begitu banyak kantong darah kami masukkan dan dengan perawatan yang intensif. Alhamdulillah memang ibunya berhasil sehat dan selamat. Dan pagi tadi ketika saya sedang melakukan kunjungan ke pasien, rasa senang saya itu rasanya tumpah ruah, nggak bisa saya bendung gitu. Karena memang jujur selama beberapa hari ini walaupun saya terlihat tenang bekerja, tetapi di dalam hati saya itu saya sebetulnya sangat merasa nggak enak, kepikiran terus tentang pasien ini gitu. Karena saya pikir ya kita sudah berusaha mati-matian, tapi kayaknya kok mungkin saja pasien ini bisa sewaktu-waktu jatuh dalam kondisi yang nggak tertolong dan selamat. Jadi demi melihat pasien tadi pagi dengan begitu ceria, dengan begitu seger ya, wajahnya sudah merah ya karena sudah masuk 7 kantong darah, saya itu senang sekali dan saya jogetin odak-odak. Sahabat, odak-odak itu merupakan tarian karo ya untuk menyatakan kegembiraan. Iramanya yang memang ngebeat dan gembira akan membuat hati orang yang mendengarnya ikut gembira. Nah si ibu memang masih trauma dan sedih saja mengingat kejadian kemarin, tetapi saya terus menghiburnya. Sahabat, sebenarnya saya menceritakan ini nggak bermaksud apa-apa sih, tapi mungkin ada beberapa poin yang mungkin sahabat bisa ambil ya dari cerita ini. Yang pertama, sekali lagi saya mohon maaf nih kalau terdengar cerewet, jangan minta operasi kalau memang bisa normal ya, karena yakinlah sebaik-baiknya melahirkan itu yang melahirkan normal kalau memang semuanya baik. Kalau memang tidak bisa melahirkan normal karena ada indikasi, kita operasi tidak apa-apa, dokter itu akan sergap sekali, senang sekali. Labung gajinya lebih besar kok daripada berjam-jam menunggu orang bersalin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus rajin kontrol ya. Nah kalau kita operasi itu agar segmen bawah rahim itu bagus, nggak tipis, nggak gampang robek, setelah melahirkan tuh harus makan yang gizinya cukup, jangan berpantangan, jangan makan garing-garingan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jarakkan kehamilan itu, jangan langsung hamil cepet-cepetan hamil 1 tahun belum 2 tahun sudah hamil ya. Jadi
segmen bawah rahim bekas operasi itu belum pulih sempurna, belum menebal, udah terjadi kehamilan ini gampang robek. Nah mungkin itu sih sebenarnya yang ingin saya ceritakan dari cerita ini. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengatakan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman tim di ICU, di ruang operasi dan di ruangan ya. Benar-benar kalian, saya kehabisan kata-kata, tapi saya berterima kasih sekali ya. Tanpa ridho Allah, tanpa bantuan kalian semua, mungkin kita akan kehilangan pasien yang sangat berharga ini. Ya, terima kasih Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua teman-teman, terima kasih sahabat dimanapun berada. Saya senang, saya mohon maaf kalau saya terlihat norak merayakan ini dengan tarian odak-odak saya. Saya mohon maaf sekali, tetapi izinkan kali ini saya tidak peduli karena saya senang sekali, hati saya plong, benar-benar plong hari ini. Karena beberapa hari ini saya memang benar-benar udah susah tidur, susah makan memikirkan pasien ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya? Ya. Ini saya senang sekali nih. Kau tak jogetin ya? Ya, kami senang kan soalnya kau sehat ini, bener ya? Ya. Aduh, aku sudah gantungan loh. Sampai malam-malam sampai jam 2 nggak pulang-pulang. Jauh hilang memang. Tapi aku senang kali lah, alhamdulillah. Kayaknya nggak sia-sia lah perjuangan itu. Itu tahu kenapa gitu? Itu salah satu komplikasi karena pernah operasi. Makanya kadang cerewet kali kalau orang bisa normal minta operasi itu, aku kan kadang-kadang cerewet kali. Saking sayangnya dia nggak tahu kalau operasi itu bukan cuma operasinya aja yang berisiko, nanti waktu hamil lagi berisiko. Ini kamu, ampun saya jangan hamil lagi, ampun, jangan ya. Oke? Ya tapi ini alhamdulillah Allah ridho sama usaha kita. Kamu sehat, kamu stabil. Kupikir pun kemarin udah tas kemana. Iya. Ya, yang makanya yang penting kau sehat aja ya. Fokus sudah ada anak satu ya. Nah, udah sehat-sehat. Ada yang mau Irma tanya? Jangan sedih lah ya.